12 Pemuda Dakwah 2 ingin mempresentasikan hasil makalah kami. Nah, makalah kami ini membahas tentang peran-peran organisasi dakwah dalam pembinaan umat. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan para anggota dalam kelompok kami. Yang pertama ada Fauzia Hairunisa, lalu ada Muhammad Rian Devi, lalu ada Pak Revi Agung, dan terakhir saya Sita Sakinah Tiasaroh. Baik, langsung saja kita masuk ke pengertian organisasi dakwah. Pengorganisasian dalam bahasa Inggris yaitu organism atau organism. Nah, organism ini artinya menciptakan struktur dengan berbagai bidang, sehingga hubungan kerja secara keseluruhan terikat satu sama lainnya. Sedangkan organisasi dakwah dapat dirumuskan sebagai rangkaian aktivitas menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah bagi segenap kegiatan usaha dakwah. Bagaimana caranya? Dengan membagi dan mengelompokkan pekerjaan yang harus dilaksanakan serta menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja di antara satuan-satuan organisasi atau petugasnya. Selanjutnya kita beralih ke pergerakan dakwah. Pergerakan dakwah ini ada beberapa urgensi. Yang pertama, pergerakan dakwah merupakan inti manajemen dakwah. Kemudian pergerakan dakwah juga merupakan fungsi yang secara langsung berhubungan dengan manusia, seperti dai dengan makmunya. Lanjut, pergerakan dakwah ini sangat menentukan kelancaran dakwah yang telah direncanakan dan diorganisir sebelumnya. Saya akan membacakan langkah-langkah pergerakan dakwah, yaitu ada pemberian motivasi, pembimbingan, perjalinan hubungan, penyelenggaraan komunikasi, dan pengembangan atau peningkatan pelaksanaan. Peran-peran dalam dakwah di Indonesia. 1. Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan kawan-kawan di Yogyakarta pada 18 November 1912 Masehi. Bertepatan pada 8 Zulhijjah 1330 Hijriah. Tujuan organisasi Muhammadiyah itu menegakkan dakwah Islamiyah dalam arti seluas-luasnya. Bidang usahanya mencakup ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan dakwah. Muhammadiyah memiliki banyak sekolah-sekolah formal seperti madrasah, rumah sakit, balai pengobatan, rumah yatim piatu, panti asuhan, universitas, atau sekolah tinggi. Di antara tokoh Muhammadiyah yang diakui pemerintah sebagai pahlawan nasional adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Mas Mansur. Kali ini akan membicarakan sedikit tentang peran organisasi dakwah di Indonesia. Yang kali ini akan kita bahas yaitu mengenai Nahdlatul Ulama atau lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 telah melalang buana di mana saja dengan bentuk apa saja media dakwahnya. Bukan hanya sebatas melalui kertas, dakwah lisan tulisan, dan juga bahkan Nahdlatul Ulama telah merangkul begitu banyak anak-anak dan masyarakat sosial di Indonesia yang membutuhkan sekali pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan. Bukan sebatas radio, televisi, koran-koran, atau buku-buku yang telah dituliskan oleh kader-kadernya, atau melalui ceramah, khutbah di masjid, tapi Nahdlatul Ulama juga menyentuh lembaga pendidikan formal seperti SD, MI, MTSN, Madrasah Aliyah, bahkan perguruan tinggi yang dinaungi oleh Nahdlatul Ulama sendiri. Dengan begitu besarnya peran Nahdlatul Ulama mendidik dan mencerdaskan kehidupan anak-anak di Indonesia melalui dakwah keagamaan Islam dan kesosialan, sangatlah pantas rasanya jika dijadikan panutan oleh organisasi-organisasi lainnya, karena berkaca dari Nahdlatul Ulama, mereka sudah cukup besar sebagai department organization, apalagi di bidang dakwah di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia atau MUI didirikan pada tanggal 26 Juli 1975. MUI merupakan organisasi Islam yang bergerak dalam bidang dakwah Islamiyah di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Indonesia itu sendiri. Pengurusnya terdiri dari berbagai tokoh Islam dari berbagai organisasi yang ada.
Sekian, terima kasih.